Oke, zaman sekarang tuh banyak orang yang ngerasa paling tahu, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar mau berpikir. Banyak orang yang mendengar itu bukan untuk memahami, tapi untuk mencari celah dan menyerang demi mempertahankan ego. Begitu dikasih fakta langsung bilang jangan sok tahu. Begitu dikritik langsung merasa diserang. Dan ketika lu mencoba untuk meluruskan, maka lu akan dianggap menantang. Padahal inti dari masyarakat maju itu bukan tentang siapa yang pintar dan siapa yang bodoh, tapi tentang siapa yang mau berusaha untuk memahami dan siapa yang sudah merasa paling tahu segalanya. Dan sayangnya, yang kedua itu jumlahnya selalu lebih banyak. Kemarin gue sempat nonton videonya Guru Gembul di mana dia cerita kalau dia menerima banyak sekali fitnah akibat dampak dari kritik yang dia lakukan terhadap fenomena beragama di Indonesia. Di situ dia cerita kalau dia dikafir-kafirin, dibilang Wahabi, dan difitnah antek PKI. Ada ustadz misalkan yang spesialis bikin framing buat saya itu adalah cucu PKI gitu. Jadi kebangkitan PKI di Indonesia itu adalah dari Guru Gembul gitu. Itu bagian konteksnya dihilangin, bagian saya tuh cucu PKI itu jadiin framing. Bayangin sekali lagi ustadz yang melakukan itu. Dan ya itu juga yang gue alami, Pak. Gue juga ngerasain dikafir-kafirin, dibilang Wahabi, difitnah antek PKI. Padahal yang gue sampaikan itu jelas loh. Jelas banget berkali-kali gue bilang kalau yang gue kritik itu bukan agamanya, bukan tradisinya, tapi orang-orangnya. Itu real, Pak. Fakta. Dan semua yang gue katakan itu benar-benar terjadi. Cuman emang orang-orang tuh banyak yang aneh. Lu kasih realita dibilang menghina. Lu ceritain fenomena dibilang menyerang. Lu kritik dikit aja langsung dibilang benci. Kenapa bisa sulit sekali diajak diskusi? Kenapa bisa sulit sekali untuk diajak mengkritisi hal-hal yang sensitif? Tentu karena banyak orang yang lebih sibuk membela harga diri daripada mendengarkan dengan logika yang jernih. Marah-marah itu lebih gampang daripada mendengar dan berpikir. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Kemampuan berpikir yang rendah diperparah dengan ego yang tinggi, yang akhirnya diskusi berubah jadi debat kusir, kritik dianggap serangan, dan perbedaan pendapat dianggap sebagai permusuhan. Di banyak tempat, lu nggak akan bisa ngomong jujur tanpa dianggap cari gara-gara. Lu nggak akan bisa ngomong jujur tanpa dianggap nyinyir. Padahal kritik itu tanda peduli. Tapi di sini orang yang paling peduli itu seringkali malah dikira orang yang paling membenci. Orang yang banyak bertanya itu artinya dia ada ketertarikan, ada rasa penasaran, dan rasa penasaran itulah bentuk kepedulian yang paling besar. Cuman sayangnya di negara ini, kepedulian itu seringkali hanya dianggap sebagai perlawanan yang harus diserang balik. Contohnya di sekolah deh. Sekolah tuh kebanyakan hanya ngajarin kita untuk menghafal, tapi lupa ngajarin kita caranya untuk berpikir. Anak-anak yang banyak bertanya bukannya diapresiasi dengan jawaban-jawaban yang logis, malah seringkali dianggap anak yang kurang ajar. Padahal justru dari pertanyaan-pertanyaan itulah nantinya akan lahir ketertarikan untuk belajar. Dan ini real, teman-teman. Gua pernah ngalamin sendiri. Jadi waktu SMA gua tuh pernah nanya ke guru biologi gua, yang kebetulan waktu itu pertemuannya lagi ngebahas soal teori evolusi, yang kurang lebih pertanyaannya gini, Pak, sebenarnya manusia itu awalnya berasal dari monyet atau dari keturunan Nabi Adam sih? Karena kalau kita pisahkan dua hal itu antara sains dan agama, buktinya jejak sejarah yang sejalan dengan ajaran agama masih ada sampai sekarang kok. Berarti kan apa yang dikatakan agama juga harusnya bisa dibuktikan secara ilmiah dong. Ya kurang lebih itulah pertanyaan gua. Dan lu tahu bagaimana respon guru gua waktu itu? Marah, Pak. Katanya kalau nggak niat belajar gua disuruh keluar. Ya gua diem. Daripada keluar mau ngapain coba? Dan lu tahu sendiri kan guru di zaman kita itu kayak gimana? Ya itulah teman-teman, kita tuh tumbuh dalam sistem yang seringkali mematikan rasa ingin tahu, tapi begitu menyanjung kepatuhan yang buta. Kita diajari patuh, tapi nggak diajarin paham. Diajarin menghafal, nggak diajarin berpikir. Dan akhirnya apa teman-teman? Ketika kita dewasa,
kita jadi takut untuk mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal, tapi udah dianggap sebagai tradisi. Akhirnya ya gitu, seringkali generasi yang ditanamkan kepatuhan yang buta, itu juga ngikut pola pikir generasi sebelumnya. Jadi kolot, merasa paling tahu, dan anti kritik. Banyak orang yang mengira kalau belajar itu cuma untuk dapat ijazah atau dapat gelar. Padahal belajar itu tentang bagaimana cara kita untuk memperluas cara pandang. Cuman masalahnya banyak kepala orang-orang ini yang nggak siap untuk diperluas. Karena udah terisi penuh dengan ego, kepercayaan buta, dan keinginan untuk selalu terlihat pintar. Sebuah negara itu bisa maju bukan karena rakyat-rakyatnya jenius, tapi karena rakyatnya mau mikir dan mau dikoreksi. Sementara di sini, kritik dianggap serangan dan ajakan diskusi seringkali dianggap sebagai tantangan. Padahal, tanpa perbedaan pandangan, maka nggak akan ada proses menuju kedewasaan berpikir. Negara kita itu sebenarnya nggak pernah miskin sumber daya, teman-teman. Yang miskin itu rasa ingin tahu, kemampuan untuk berpikir jernih. Dan sayangnya, banyak orang yang terlalu nyaman hidup dalam kebodohan karena terbiasa menolak realita. Gua paham kok teman-teman, nggak semua orang punya kesempatan untuk menikmati pendidikan yang berkualitas. Tapi kesempatan untuk berpikir, semua orang punya. Dan disitulah letak masalahnya teman-teman. Banyak orang yang punya otak yang masih sehat, tapi nggak dipakai. Banyak orang yang punya kuota untuk scrolling sosmed seharian, tapi cuma buat nonton bokep atau nontonin gus-gusan problematik yang jualan doa, jualan air, jualan ayat. Makanya dikritik langsung marah, langsung ngefitnah, langsung ngafir-ngafirin. Kalau kalian punya keresahan yang sama, opini yang berbeda, atau mungkin pengen ngehujat gua karena lu merasa ego lu disenggol, silakan tulis aja di komen teman-teman. Memang belum tentu gue bales, tapi udah pasti gue baca. Jadi tenang aja, apapun itu silakan tulis di komen, kita diskusikan di sana. Dan yang paling penting, seperti biasa, kalau kalian udah nonton sampai menit ini, sampai detik ini, sampai bagian ini, jangan lupa subscribe, biar gue makin kaya. Ayolah, bantu-bantu subscribe lah. Lu nonton sampai sini, cuman nge-like doang, cuman komen doang, tapi nggak subscribe, nggak bantu gua untuk jadi makin kaya raya bergelimang AdSense. Ayolah, aku juga pengen keluar dari kemiskinan struktural ini ya. Nggak bercanda sih. Silakan kalau mau subscribe, enggak ya udah terserah deh. Oke, mungkin segitu aja dari gua teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.